Di antara isinya ada dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Azza wa Jalla. Lamma qara'tu at-Taurata, kata Nabi Musa, ketika aku membaca kitab Taurat, fawajadtu fihi ummatan mausufatan bihamidatan. Lalu aku dapatkan dalam kitab itu sekumpulan umat yang disifati oleh Allah dengan sifat yang amat mulia. Siapakah kumpulan umat ini ya Allah? Kata Nabi Musa. Faqala Allahu azza wa jalla hum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bolehkah aku minta umat yang engkau berikan sifat dengan sifat mulia, aku jadikan sebagai umatku, kata Nabi Musa. Faqala Allahu azza wa jalla la hum sa'aj'aluhum li ummati bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka aku jadikan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Kita ini semua diciptakan Allah satu package, satu paket dengan Nabi. Rasulullah diciptakan sebagai Nabi terakhir, kita adalah umat terakhir. Alhamdulillah, ini sebab satu kenapa kita mesti rindu Rasulullah, karena kita diciptakan merupakan satu package dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيدنا هداة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجاتك إليه wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Haji Irwan Iding selaku kuasa usaha at Entrim bagi duta kita, duta besar Republik Indonesia yang ada di negara Brunei Darussalam. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati presiden kita, Presiden Permai, bukan Presiden Indonesia, yang tentu alhamdulillah dengan sangat bersemangat tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Yang sama-sama kita muliakan seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada di negara Brunei Darussalam, baik yang handsome maupun yang kurang, yang cantik maupun yang kurang. Semua kita hamba Allah yang insya Allah dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga pada malam hari dari jam berapa tadi Presiden? Dari 5:30 maghrib. Masya Allah, ini sudah saatnya saya ini sebenarnya sudah mimpi, sudah di tengah-tengah malam mimpi. Tidak biasa tidur lewat dari jam 9, tapi demi Maulidur Rasul dan milad permai yang ke-39, insya Allah sampai pagi kita di sini, insya Allah sampai pagi. Yang mau silahkan, saya tidak cukup. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam wa tariqatul ubudiyah, agama Islam dan cara-cara kita beribadah, sehingga ibadah yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunat diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Allah berikan peluang kepada kita untuk memperoleh syafaat beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kira tidak terlalu panjang saya akan ceramah karena rata-rata sudah terlihat, pertama sudah kenyang, tidak ada lagi yang ditunggu, maka sebagian sudah ada yang pelan-pelan keluar kan, jadi sudah terlalu malam. So insya Allah saya akan berikan, ada tadi pertanyaan utamanya, sebenarnya apa yang kita lakukan ini sudah selesai tadi dengan pemotongan tumpeng. Selesai sudah kan? Milad permai tandanya memotong tumpengnya selesai sudah. Jadi ini hanya tambahan saja. Oke, kalau tadi yang dipotong itu tumpeng yang bentuknya zahir, sekarang kita potong tumpeng yang bentuknya batin. Insya Allah. Tajuk kita malam ini, mengapa kita mesti atau merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu kenapa kita rindu Nabi? Minta syafaat. Kalau saya tanya, kenapa rindu kepada suami? Supaya dapat uang. Oh kan jawabannya. Kenapa rindu istri? Supaya dibukakan pintu. Mudah jawabannya. Tapi rindu kepada Rasulullah. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqul Akhirah, pada muka surat atau halaman 321. Di sana membahaskan tentang fadlun Nabi, keutamaan baginda Rasulullah SAW. Di antara isinya ada dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Azza wa Jalla. Lamma qara'tu at-Taurata, kata Nabi Musa, ketika aku membaca kitab Taurat, fawajadtu fihi ummatan mausufatan bihamidatan, lalu aku dapatkan dalam kitab itu sekumpulan umat yang disifati oleh Allah dengan sifat yang amat mulia. Siapakah kumpulan umat ini ya Allah? Kata Nabi Musa, faqala Allahu azza wa jalla hum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bolehkah aku minta umat yang engkau berikan sifat dengan sifat mulia, aku jadikan sebagai umatku, kata Nabi Musa. Faqala Allahu azza wa jalla la hum sa'aj'aluhum li ummati bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka aku jadikan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Kita ini semua diciptakan Allah satu package, satu paket dengan Nabi. Rasulullah diciptakan sebagai Nabi terakhir, kita adalah umat terakhir. Alhamdulillah, ini sebab satu. Kenapa kita mesti rindu Rasulullah? Karena kita diciptakan merupakan satu package dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kedua,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat di Masjid Nabawi, faja'atan yabkun, tiba-tiba Rasulullah menangis, bukaan syadidan walam nara min qabl, kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis sedahsyat itu, melainkan hanya pada saat itu. Kenapa nangis? Akhirnya begitu Rasulullah menangis, kami semua yang hadir pada saat itu pun ikut menangis, kata para sahabat. Tidak ada satu orang pun dari kami yang tahu mengapa Rasulullah SAW menangis. Tak ada. Maka tiba-tiba berdiri salah seorang sahabat yang pemberani, namanya Umar bin Khattab. Beliau tidak suka melakukan satu perkara yang tidak tahu sebabnya, walaupun sebelumnya ikut menangis. Lalu kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma abkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasul? Coba dengarkan jawaban Rasulullah SAW. Wahai para sahabat-sahabatku, aku menangis li'anni mushtaqun jiddan ila ahbabi. Aku menangis karena betul-betul aku rasa rindu. Aku rindu sekali ingin berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Masya Allah. Tabassama Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba Sayyidina Umar tersenyum. Zanna annahu hum ahbabun Nabi. Sayyidina Umar mengira bahwa merekalah yang dimaksudkan sebagai kekasih yang sedang dirindukan Rasulullah. Tapi apa yang berlaku? Sayyidina Umar merasa tidak puas, bertanya lagi, ya Rasulullah, lima tabki wa nahnu ma'akumul an? Mengapa engkau menangis sedang kami sekarang sedang bersamamu? Kenapa engkau merindukan kami? Kata Sayyidina Umar. Faqala Nabi la, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi, yang aku maksudkan dengan kekasih-kekasihku itu adalah humul ladzina yu'minuna billahi wa yattabi'una risalati walam yarawni. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti sunnahku, padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Ya Allah ya Rabbi, siapa itu? Nahnu, kita semua belum pernah berjumpa Rasulullah, kita beriman kepada Allah, mengikuti sunnahnya. Di antara sunnah Rasulullah tadi apa? Berselawat. Masya Allah. Kita rupanya yang telah dirindukan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Lalu alasan apa lagi? Alasan apa lagi yang mesti kita berikan kepada Rasulullah karena kita tidak merindukan beliau? Beliau telah menangis dan merindukan kita. Adakah kita juga menangis merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya, berharap kita semua sadar bahwa Rasulullah telah merindukan kita, kita pun mesti rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga alasannya adalah ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bermanja-manja dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku selamat di akhirat. Kata Siti Aisyah kepada baginda Rasulullah SAW. Kira-kira ibu-ibu pernah tak minta suami berdoa khusus untuk keselamatan di akhirat? Pernah? Kalau belum, mulai malam ini minta doa kepada suami supaya kita sama-sama selamat di akhirat. Mau jadi mengalahkan bidadari? Mau mengalahkan bidadari? Mau? Di akhirat nanti kita jauh lebih cantik dibandingkan bidadari-bidadari yang tak pernah disentuh oleh jin dan manusia tuh. Cantiknya luar biasa, tapi kita perempuan dunia jauh lebih cantik. Tapi sayang,
Di surga itu tak ada perempuan tua. Berapa umurnya, Bu? Tak ada perempuan tua di surga tuh. Semua muda. Maksudnya ketika masuk surga semua kita kembali muda menjadi umur berapa? Umur berapa? Ayo. Umur berapa kita surga? 33 tahun. Umur permai lebih 3 tahun nih. Jadi semua kita masuk surga, laki maupun perempuan, umur kita sama 33 tahun. Masya Allah. Umur siapa tuh? Nabi Isa alaihissalam ketika rufi'ah, ketika diangkat oleh Allah ke langit. Umur Nabi Isa. Jadi muda kembali itu, Bu. Dan cantik, lebih cantik dibandingkan bidadari yang ada di sana. Nah, Siti Aisyah minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami, doakan aku wahai Rasulullah agar aku masuk surga bersamamu. Apa kata Nabi? Allahumma gfir, ya Allah ampunkanlah li Aisyata, ya Aisyah ini ampunkan dosanya ya Allah, masukkan ke surgamu. Kata Rasulullah, i'lami, ketahuilah wahai Aisyah, setiap aku selesai sembahyang aku sentiasa berdoa untuk umatku seperti doaku untukmu. Masya Allah. Rasulullah selepas sembahyang 5 kali sehari semalam berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Allahumma ghfir li ummati wa adkhilhumul jannah. Itu doa Rasulullah kepada kita. Sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, doa terus untuk kita. Ini sebabnya yang keempat, kenapa kita mesti rindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, banyak nih sebenarnya. 5 apa keempat nih? Keempat, sudah mau 5 saja, sudah mau selesai. Yang keempat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang tamu yang tak dikenal, tamu tak diundang, ketuk pintu. Lalu Siti Fatimah keluar melihat di luar ada siapa? Ternyata ada seorang pemuda. Jadi seorang lelaki tiba-tiba ada yang tak pernah dikenal. Masuk lagi Siti Fatimah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bertanya, wahai putriku, siapakah gerangan di luar? Kata Siti Fatimah, wahai bapakku, aku tak pernah mengenali lelaki itu. Itulah dia. Itulah dia yang memberhentikan hubungan manusia dengan manusia lain. Itulah dia yang menghilangkan rasa nikmat kehidupan di dunia. Itulah dia yang memisahkan antara bapak dan anaknya. Itulah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Tidak masuk, tapi di luar menunggu. Akhirnya kata Nabi kita, persilahkan masuk. Masuklah. Tapi malaikat Israel sendirian. Nabi dicarilah, Nabi kita mencari, aina Jibril, di manalah Jibril kekasihku? Karena selalu Jibril datang. Tiba-tiba saat itu malaikat Jibril tidak ada. Ditanyalah kepada malaikat Israel, mana Jibril? Tiba-tiba Allah mengutus Jibril, datanglah. Kata Jibril, wahai kekasih Allah, Allah sedang menunggu ruhmu yang mulia. Apa kata Nabi kita? Aku tahu wahai Jibril. Tapi wahai Jibril, tolong jawab, bagaimana nasib umatku setelah aku pergi wahai Jibril? Coba bayangkan. Nabi bertanya nasib kita, nasib umatnya setelah beliau wafat. Manusia mana itu? Coba kalau kita mau meninggal, apa yang ditanya? Mana suami kita, mana istri kita, mana anak kita, mana harta, semua ditanya. Tapi Nabi bertanya, di mana, bagaimana umatku wahai Jibril? Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kasih tahu kepada kekasihku bahwa umatnya akan aman. Aku akan menjaminkan umatnya, umat Muhammad SAW, dukhulul jannah qabla ummati ghairi al-anbiya. Ia akan masuk surga lebih awal dibandingkan umat-umat Nabi sebelumnya. Masya Allah.
Nabi kita mengingat saat kita berada, saat beliau mau dicabut nyawanya. Akhirnya begitu beliau sudah mendengar kalimat dari Jibril, kata Nabi kita, wahai Israel, raditul an, aku sudah ridha, silahkan cabut nyawaku. Mulailah malaikat Jibril mencabut nyawa baginda Rasulullah SAW dari kaki, mulai dingin kaki, sudah tak lagi bergerak. Nabi merasakan begitu sakitnya ruh keluar dari jasad. Apa kata Rasulullah? Di sana Rasulullah berdoa lagi. Di sana Rasulullah SAW mengingat kita sebagai umatnya, ya Allah, ya Rabbi, timpakan semua rasa sakit ini untukku ya Allah, asalkan umatku jangan pernah merasakan rasa sakit keluarnya nyawa dari tubuh badannya. Masya Allah. Manusia apa itu? Rasulullah SAW berdoa saat dicabut nyawanya, berdoa kepada Allah agar umatnya, kita yang dikasihi, dicintai, dirindukan ini tak merasakan sakit dicabut nyawanya. Ya Allah ya Rabb. Nabi kita meninggal, ummati selesai sudah. Akhirnya di hari kiamat yang terakhir, di hari kiamat semua sudah selesai kehidupan dunia. Semua kita berada di padang mahsyar, semua belum dibangkitkan dari makbarah di kubur kita semua. Allah perintahkan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, wahai Israfil, wahai Mikail, idhabu, pergilah kalian, ambillah kekasihku, bawa ia kemari. Tapi malaikat Jibril bingung, di mana kuburnya Rasulullah SAW? Semua rata, tak ada tanda, tak ada tanda-tanda di mana kubur itu. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian bangkit dari kubur, keluar dari tanah, bersihkan debu dari kepalanya. Lalu didekati oleh malaikat Jibril. Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, ayyu yaumin hadza? Wahai Jibril, ini hari apa wahai Jibril? Faqala Jibril, ya Muhammad, hadza yaumun tusyaffa'u ummatak. Inilah hari di mana engkau akan memberi syafaat untuk umatmu. Inilah hari di mana kamu akan memberikan syafaat untuk umatmu. Masya Allah. Apa kata Nabi? Nabi tidak diam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aina ummati arju alla tatrukuhum fi adzab. Wahai Jibril, di mana engkau tinggalkan umat-umatku? Aku berharap kamu tidak meninggalkan mereka dalam keadaan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Dibangkitkan dari kubur, yang teringat pertama adalah umatnya. Lalu soalan terbesar buat kita semua yang hadir nih, adakah kita sudah pernah merasa rindu akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW? Padahal beliau telah sangat merindukan kita, sangat merindukan kita. 14 abad yang lalu ingin berjumpa dengan kita. Seorang sahabat ahli ibadah, diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Ketika beliau tidur, bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW la yaltafit ilaihi wa la yatakallam ma'hu. Rasul tidak melihat ke arah dia, tidak pula berbicara kepadanya. Kira-kira kalau kita pulang, lalu kemudian kira-kira suami juga pulang, suami kita diam, tidak menegur kita, sakit tak hatinya? Sakit tak? Sakit. Lelaki sakit tak? Kita sudah sangat rindu, pulang dari jauh, tiba-tiba masuk di rumah, istri diam. Sakit tak kira-kira? Sakitnya tuh di sini, kata Ayu Ting Ting tuh. Bukan Ayu Ting Ting, siapa? Cita-cita. Siapa tuh? Masya Allah, ahli selawat hafal cita-cita. Ini dahsyat itu. Jadi katanya sakitnya tuh di sini, sakit di hati kalau tadi tegur. Bayangkan sudah mengenal. Contoh,
kita pergi ke Miri, contoh nih, ini pasti sudah ada yang berencana ke Miri besok nih. Ada? Banyak kan? Berangkat pukul berapa? Biar kita sama-sama. Jadi begitu Rasulullah tidak menegurnya, tidak melihat ke arahnya. Apa katanya? Ya Rasulullah, atagdabu alayya, adakah engkau marah kepadaku wahai Rasul? Kata lelaki tadi. Rasul mengatakan, la, bagaimana mungkin aku akan marah kepadamu? La a'rifuka, aku tidak mengenalimu, aku tidak kenal, bagaimana mungkin aku marah kepadamu? Jadi kalau kita didiamkan orang yang kita tidak kenal, cuek amat kan? Biarkan saja, orang tidak kenal. Tapi kalau sudah kenal, tidak menegur kita, itu ada masalah. Something wrong sana, ada masalah. Tapi ketika kita tidak kenal, maka tidak ada persoalan. Lalu kata Rasulullah, kata orang itu, rupanya dia ini anggota permai nih Pak Presiden. Anggota permai rupanya nih. Dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, qad sami'tu min ulama'i ummatika annaka ta'rifu ummataka ahsan minal ummi ta'rifu binataha. Aku telah mendengar dari ulamamu di dunia bahwa engkau lebih mengenali umatmu dibandingkan seorang ibu mengenali anak-anaknya. Saya tanya sekarang, ada tak dari ibu yang tidak kenal putra-putrinya? Pasti kita kenal kan? Pasti kita kenal. Tetapi Rasulullah SAW jauh lebih kenal secara pribadi kita nih dibandingkan seorang ibu mengenali putranya. Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Lalu kenapa engkau tidak mengenalku wahai Rasulullah? Aku tidak mengenalimu karena satu sebab. Li'annaka lam tusalli alayya, karena engkau tidak pernah berselawat. Bagaimana mungkin aku mengenalimu? Masya Allah, permai berselawat. 12 masjid negara Brunei Darussalam didatangi, menyebarkan selawat, membawa misi cinta Indonesia. Tadi saya melihat nih, saya mengamati di depan kan, biasanya orang berselawat kan begini ya, kan? Semua kita taruh tangan di sini. Begitu lagu Indonesia Raya masih begini saja. Mestinya bagaimana? Siap kan? Rupanya lupa. Ini kayaknya kurang nasionalisme tuh. Jadi kalau kita Indonesia Raya siap, berselawat ya sedekap, kan? Tapi tadi kelihatan banyak tuh yang saya amati, wah ini kenapa tidak siap? Rupanya masih ingat selawat. Tapi oke, Indonesia Raya dinyanyikan, selawat pun terus dikumandangkan. Masya Allah, ini permai berselawat. Kalau tahun ini 12 masjid, tahun hadapan 24 masjid. Tapi janganlah yang di bandar-bandar saja. Masuk kita ke apa? Di Temburong, di Kampung Selapon. Tahu? Sudah pernah ke sana? Kampung Selapon yang ujung kan? Masuk sana. Untuk apa? Berselawat di sungai yang jernih airnya. Tahu? Ya tahu, sudah pernah ceramah ke sana. Atau tidak, kita pergi ke Labi sana. Selawat, cari masjid-masjid yang agak sedikit masuk ke dalam, sehingga kita pun dikenal, selawat terus disebarkan. Ini bukti cinta. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu lelaki itu kemudian bangun dari tidurnya, ia bersumpah, wallahi, demi Allah, sa'akra'us salawatu fi kulli yaumin mi'atu marrah. Demi Allah katanya, saya akan membaca selawat setiap hari 100 kali. Fafa'ala, lalu kemudian ia lakukan, ia baca 100 kali setiap hari. Tidak payah, itu mudah kan? Ringan 100 kali. Baca 100 kali. Wa fi lailatis samin, malam ke-8, maknanya sudah 7 hari 700 kali ia baca.
Malam ke-8 ketika tidur, ja'a ilaihin nabi. Datang lagi Rasulullah ke dalam mimpinya. Faqala. Lalu Nabi berkata kemudian, wal ana qad araftuka. Sekarang aku mengenalimu. Masya Allah. Dengan apa? Passwordnya selawat. Kalau kita ingin dikenal oleh Rasulullah, satu, coba mulai baca, amalkan selawat. Insya Allah Allah mudahkan kita bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bertemu Rasulullah? Mau kapan? Besok apa sekarang? Mulai berselawat dari sekarang. Alhamdulillah. Jadi permai berselawat jangan hanya ketika pergi ke masjid saja. Jangan hanya 12 malam itu saja. Bulan Maulid boleh selesai. Rabiul Tsani sekarang sudah kita di dalamnya. Tetapi kita masih merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya kita betul-betul mengamalkan bahwa berselawat tidak hanya pada bulan Maulid, tapi selawat itu merupakan buah bibir yang selalu keluar dari kita. Insya Allah kalau ini kita amalkan, fa insya Allah berjaya kita. Bayangkan betapa cintanya Rasulullah SAW pada kita. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita ini termasuklah orang yang merindui Rasulullah SAW. Hadis saya bacakan. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Berapa menit lagi? Habis sudah. Habis sudah katanya. Tapi bagi saya 5 menit dulu ya, 5 menit saja. Bekerjalah, beramallah untuk duniamu biqadri maqamika fiha. Sekedar mana engkau tinggal di atasnya. Berapa lama kita tinggal di dunia? Tak ada yang tahu. Tetapi Rasulullah SAW pernah berikan garisnya. Inna a'mara ummati baina sittin was sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Ada yang sudah 70? Ini berapa? Hah? 79, Masya Allah, ya Allah, 79. Kelihatan paling tua beliau nih, tapi paling cantik. Kan, paling cantik kan? Perempuan, coba kalau laki paling handsome dia. Masya Allah, 70 tahun itu batasan maksimal. Kalau Allah bagi kita lebih, ini namanya umur spesial, umur ghalib yang Allah ridhoi setiap hari itu. Allah ridhoi setiap hari. Maka semakin banyak selawat, semakin cinta Allah dan Rasulullah SAW. Itu satu. Jadi umur kita ini tidak banyak. Maqamika, hadis mengatakan maqam. Maqam itu artinya apa? Tempat ini boleh pindah-pindah. Sekarang saya di sini, nanti pindah ke rumah. Ini maqam. Jadi artinya kehidupan dunia ini akan mudah selesai. Ada 3 misterinya di sana. Bila atau kapan kita mati? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Maka Miris Sahak, penyanyi, artis kita dia kata, dia tidak sakit, mati. Bayangkan. Jadi kematian itu kata Imam Syafi'i, laisa bil marad, bukan sebab sakit. Kam min sahihin mata bi ghairi sababin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin asya ilahin. Berapa banyak orang yang sudah lama tidur di rumah sakit sampai sekarang masih hidup. Artinya mati bukan karena sebab sakit. Maka siap-siap, boleh jadi ini merupakan pertemuan terakhir kita sekarang. Kenapa? Esok Pak Presiden sudah mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz kita Harapandi telah meninggal dunia. Siapa yang tahu? Kalau saya duluan saya panggil kita semua. Kan? Tak ada masalah. Bila Allah mau tentukan kita, no problem. Silahkan. Karena kita memang semestinya selalu siap. Kapan-kapan Allah panggil kita. Kita tidak tahu kapan umur kita akan diambil. Yang kedua, di mana kita akan mati. Tadi bagus sekali ya informasi dari
wakil duta kita. Baik sekali. Bagaimana supaya kematian kalau kita bercita-cita mati kita di sini misalkan, tak ada cita-cita kan? Tiba-tiba mati. Lalu bagaimana cara pengurusan jenazahnya? Maka perlu ada asuransi. Kalau mau dipulangkan, kalau mau dikubur sini tidak masalah. Tapi sebaiknya supaya tidak merepotkan duta kita, sudah bikin asuransi. Ini pesan sponsor. Siapa yang sponsor? Allah yang minta kita untuk mengucapkan itu. Jadi kedua itu yang rahasia adalah di mana kita akan mati. Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Kalau boleh minta, mau minta di mana kita mau mati? Semua kita rata-rata ingin minta mati di Makkah atau Madinah supaya dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi itu rahasia Allah. Yang ketiga, bagaimana kita akan mati? Cara. Ada orang mati ketika baca Quran, alhamdulillah. Ada orang mati dalam keadaan sujud, alhamdulillah. Ada orang mati ketika masak di dapur, alhamdulillah. Ada orang mati ketika drive kereta, jadi sedang menyopir mobilnya, mati, alhamdulillah semua. Cara mati itu hanya dua. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Pilih mana? Husnul khatimah. Tuh laki-laki senang tuh. Kalau husnul senang lagi tuh. Husnul khatimah ini artinya mati dengan cara yang baik. Bagaimana cara mati baik? Cara mati baik Rasulullah ajarkan kepada kita, matilah kamu dalam keadaan beriman, dalam keadaan beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah semua pekerjaan dunia yang kita lakukan ini niatkan lil ibadah. Maka ketika kita mati sedang masak di dapur, husnul khatimah. Jangan katakan dia mati tuh kenapa? Terbakar. Husnul khatimah yang penting niatnya ketika dia bekerja lillahi ta'ala. Jadi ini konsepnya. Bagaimana sebelum kita pulang, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa membaca selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak pun lama. Yang tiga lagi itu, yang akhirat, lalu Allah dan juga apa tadi satu? Neraka, nanti tahun depan kita bahaskan. Supaya tidak terlalu malam, nanti suami yang tidak ada suami sini jangan marah suaminya nanti kan. Ya, yang tidak supaya istri kita yang tidak ikut sini tidak marah, maka kita cukupkan dulu sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita discuss malam ini, sampaikan malam ini, Allah bagi penerangan ke hati kita, dapat tergugah untuk dapat melakukan dalam kehidupan kita. Insyaallah kita menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah, dicintai Allah dan juga dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.